Assalamualaikum sahabat muslimah. Sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian sudah subscribe ya. Jangan lupa nyalain loncengnya. Kalau udah nonton, like videonya. Jangan lupa komen dan share ya. Bye. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabatnya. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabatnya sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat diam, dan dalam hati masing-masing mereka berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Ia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku ingin engkau segera menyelesaikannya. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu. Satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda. Tapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasul." Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi Ukasyah berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Tapi itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasyah." Ukasyah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Ukasyah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasyah." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Ali, ini urusanku dengan Ukasyah." Ukasyah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memenggangi tangan Ukasyah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit, pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami."
Lalu Rasulullah berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, "Bagaimana aku memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah di sini." Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat menapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi, lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, "Dulu, waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat dengan geram mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah akan murka kepadamu." Ukasyah langsung menghampiri menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku, aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh, aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah." Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.